Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita mau bersama-sama kembali lagi belajar satu kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari dalam sapaan pastoral hari ini. Di hari yang lalu kita belajar bersama-sama bahwa Yesus adalah pintu. Dia adalah pintu menjaga domba-dombanya. Ini gambar yang sama saudara, penggambaran tentang seorang gembala yang baik. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan sungguh-sungguh tentang Yesus, bahwa dia adalah gembala yang baik. Kita akan membaca bersama-sama dari Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 16. Saya akan membacakannya bagi kita. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba itu sendiri ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menekam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Saudara, jika ada perkataan bahwa ia adalah gembala yang baik, berarti juga ada gembala yang buruk. Pada masa lalu, gembala itu belum tentu adalah sang pemilik domba. Mungkin karena kesibukan sang pemilik, maka domba-dombanya harus digembalakan oleh orang upahan. Karena domba-domba ini bukan miliknya, ketika ada hewan buas datang, mereka cenderung akan menyelamatkan diri terlebih dahulu. Sehingga dombanya bisa saja menjadi korban dari serangan hewan buas tersebut. Mereka bahkan saudara bisa juga menjual domba-domba mereka di jalan dan kemudian melaporkan kepada tuannya bahwa domba itu hilang. Tetapi di sini dikatakan Yesus adalah gembala yang baik, dan gembala yang baik pastinya akan membawa domba-dombanya makan di padang rumput yang baik. Ia membawa dombanya kepada air yang bersih supaya ia bisa minum. Ia melindungi, ia memimpin mereka, menuntun dan memelihara mereka dengan penuh kasih, mengobatinya jika terluka. Bahkan, saudara, di sini katakan dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini adalah sikap kasih yang begitu besar. Sikap ini juga berbeda dengan para gembala bangsa Israel yang pada waktu itu. Mereka hanya memikirkan untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri dari domba-domba itu. Yesus adalah gembala yang baik juga karena dia mengenal domba-dombanya. Ia adalah Tuhan yang mengenal kita, bahkan lebih mengenal kita daripada diri kita sendiri. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita, saudara. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan saya yakin Tuhan akan menyediakannya dan memberikan segala yang ia pandang baik bagi kita. Tetapi ada hal yang menarik, saudara, bahwa yang dikatakan sebagai dombanya adalah mereka yang juga mengenalnya. Ini menjadi pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sudah menjadi dombanya? Apakah kita sungguh-sungguh mengenal dia? Hanya Bapak Ibu Saudara yang bisa menjawab pertanyaan ini. Menarik, terakhir di bagian yang lain, Yesus juga mengatakan bahwa ia mengembalakan domba lain. Ia mengarah kepada orang-orang non-Yahudi sebetulnya yang pada saat itu belum percaya, tetapi akan menjadi orang-orang kepunyaan Allah. Sehingga bisa dikatakan bahwa ayat firman Tuhan ini mengingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus bukanlah eksklusif bagi bangsa Yahudi, tetapi bagi setiap mereka yang mengatakan bahwa mereka mau menjadi umatnya dan percaya kepadanya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi domba-domba kepunyaan Allah yang Tuhan sendiri menjaga mereka, mengasihi mereka, melindungi mereka, bahkan mau memberikan nyawanya bagi domba-dombanya? Kiranya kebenaran ini boleh menguatkan kita kembali bahwa Allah adalah gembala yang baik. Dia mengenal kita, dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita, dia tahu apa yang kita butuhkan saat ini. Dan kiranya kita terus boleh mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai gembala agung kita dalam hari-hari kehidupan kita, dan kiranya hidup kita terus boleh memuliakan Allah, merasa aman, merasa nyaman, dan siap menerima berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.